Munculnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini pada akhirnya memunculkan adanya keinginan di sebagian rakyat kita untuk kembali menghidupkan kepemimpinan ala Orde Baru, di mana di situ ada pembungkaman terhadap oposisi serta ada Petrus di situ. Mungkin ini bentuk kekecewaan dari sebagian rakyat kita terhadap orang-orang yang selama ini hanya tahu nyinyir terhadap pemerintah. Rocky Gerung itu bagi saya bukan pengkritik yang baik, tetapi merupakan penyinyir yang sangat baik, yang sangat sempurna. Sebagai seorang pengkritik, dia bagi saya buruk, tetapi sebagai penyinyir, dia adalah orang yang sangat sempurna sebagai penyinyir. Filsuf itu ketika dia mengkritik aliran tertentu, biasanya dia menawarkan pikiran yang lain yang dianggapnya menjadi lebih baik. Kritisisme itu dibangun atas dasar kritik terhadap kelompok rasionalisme maupun empirisme. Jadi setiap ada kritik, ada tawaran baru, ada pikiran baru yang ditawarkan oleh para filsuf yang dulu. Karena itulah ada kemajuan dalam dunia pemikiran. Sekarang munculnya Rocky Gerung ini menawarkan satu kritik yang tak perlu ada solusinya. Lalu apa bedanya antara kelompok intelektual dengan orang-orang yang hanya tahu ngoceh di jalanan tanpa tahu apa solusi yang terbaik untuk bangsa ini? Saya terus terang termasuk orang yang sangat menaruh respek yang cukup besar terhadap orang yang sangat kritis terhadap pemerintah. Tapi bukan penyinyir lu ya. Bedakan antara penyinyir dengan pengkritik. Kalau kita mau berbicara penyinyir, demokrasi itu yang selalu dibicarakan oleh Rocky Gerung. Demokrasi itu ada sisi buruknya lho Pak. Tetapi kalau kita berbicara sisi buruknya demokrasi, selalu kita bicarakan sisi buruknya daripada demokrasi, maka pada akhirnya rakyat tidak akan lagi percaya terhadap sistem demokrasi dan bisa saja rakyat bisa beralih kepada sistem teokrasi. Sama seperti pemerintah, sebaik-baik apapun pemerintah, kalau kalian hanya nyinyirin kelemahan pemerintah tanpa mempertimbangkan kebaikan pemerintah, maka pada akhirnya rakyat itu tidak akan percaya kepada pemerintah. Dan ini bagi saya mengkhianati filosofi daripada demokrasi. Kenapa saya menyebut Rocky Gerung itu adalah penyinyir bukan pengkritik? Begini, karena semangat Rocky Gerung itu bertentangan dengan semangat demokrasi, khususnya pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan umum, itu nilai filosofinya kan kita menaruh kepercayaan terhadap orang yang kita pilih, baik sebagai presiden maupun sebagai DPR. Tetapi setelah presiden jadi atau DPR jadi, Rocky Gerung seakan-akan mengajak rakyat untuk beroposisi dengan pemerintah. Jadi inilah yang saya sebut kenapa fenomena Rocky Gerung itu pada akhirnya menghancurkan filosofi daripada sistem pemilihan umum itu, di mana rakyat seharusnya menaruh kepercayaan terhadap pemerintah. Sekarang itu diajak untuk bagaimana rakyat selalu beroposisi dengan pemerintah. Itu kan ngaco itu.